Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fauzi SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Nomor PPG 201502987165. Nomor induk mahasiswa 2205027691. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya membuat video praktik pembelajaran tentang aktivitas kebugaran jasmani dengan submateri tentang kelincahan. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat atau tugas dalam uji kinerja PPG 2022. Selamat datang di SMA Negeri 1 Warung Kondang. SMA Negeri 1 Warung Kondang berlokasi di Jalan Pasir Huni nomor 15, Desa Cinta Asih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. SMA Negeri 1 Warung Kondang merupakan sekolah menengah atas dan berstatus sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. SMA Negeri 1 Warung Kondang memiliki visi yaitu takwa, kreatif, dan berprestasi dengan misi 1. Menumbuhkan keimanan dan amal soleh, 2. Menumbuh kembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman, dan 3. Mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Unity for Victory, itulah moto kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran materi PJOK. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, silakan siapa yang mau memimpin baca doa? Oke, silakan Jun dipimpin baca doa. Oke, perhatian. Siap, sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa, baca dalam hati, mulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ke materi, saya akan cek kehadirannya dulu ya. Oke, saya akan absen. Kalau ada yang ke sekolah? Ada ya? Oke, saya cek dulu ya. Sebelas MIPA 1 Abdurrahman. Oke, hadir. Aji Adnan Iskandar hadir. Arteta Islaminati hadir. Asep Danu kemana? Asep Danu sakit, izin kemana katanya? Ada acara keluarga. Oke, acara keluarga. Berarti 1, 2, 3, 4 orang ya yang hadir. Kita doakan semoga teman kalian yang tidak hadir, yang khususnya yang sakit, semoga lekas sembuh, dan yang apa tolong dicek dan ditanyakan takutnya kenapa guru. Terus yang izin semoga diperlancar ke acaranya ya. Oke. Oke, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ayo kayaknya siap gak? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, biar pembelajarannya semangat. Oke, kita akan melakukan untuk memotivasi semangat kita pakai salam yang biasa kita gunakan. Oke, jargon SMA atau sekolah kita ya. Tahu kan? Semangat luar biasa. Kita bersemangat ya. Nanti kalau kasar bilang salam semua orang, misalkan
mungkin ada yang sedang kesleo atau tidak enak badannya atau kurang fit, tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini, ada nggak? Oke, sebelum kita lanjut, nanti kan kita ke lapang tuh, takutnya ada yang sakit. Kalau yang sakit silakan boleh istirahat atau duduk di luar sambil memperhatikan pembelajaran. Tapi ada nggak yang sakit? Ada. Aman ya semuanya ya? Siap ya? Siap. Oke, kalau siap. LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Sebelum saya jelas ke materi, saya akan membagikan dulu LKPD. LKPD ini akan diisi nanti per setiap kelompoknya. Oke? Setiap kelompoknya nanti mengerjakan LKPD-nya bersama-sama secara diskusi, lalu nanti dipresentasikan. Kalian nanti tinggal lihat di sini ada petunjuk cara pengerjaan LKPD ini. Paham? Oke, sebelum saya bagikan, silakan kalian bikin kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti tugasnya akan berupa tugas kelompok. Jadi 4 kelompok karena ada beberapa latihan atau beberapa latihan pembelajaran bentuknya 4 latihan. Jadi nanti satu kelompok satu bentuk latihan. Oke? Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Cukup atau secepatnya buat membentuk kelompok. Yuk. Tempatnya bebas, cari tempat yang enak. Oke, sudah? Coba kelompok 1 mana? Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2? Oke, itu kelompok 2. Kelompok 3? Oke, berarti kelompok 4? Ini. Oke. Kelompok 1. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya. Saya bagikan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya. LKPD-nya. Oke, udah ya. Oke, silakan kalian buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Oke, silakan. Kompetensi-dasarnya tinggal dibaca aja di depan. Ada analisis konsep latihan gerak, gitu, ya. Oke. Baca. Siapa yang mau membaca tujuan pembelajarannya? Oke, Yara, silakan. Tujuan pembelajaran kita apa sih? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi gerakan latihan kelincahan yang diperagakan guru atau peserta didik yang mampu. 2. Menganalisis latihan kelincahan yang merupakan komponen kebugaran jasmani untuk keterampilan. 3. Mengamati bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan latihan dan membuat kesimpulannya. 4. Melakukan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan maupun keterampilan sesuai dengan kemampuannya untuk meningkatkan kebugaran. Oke. Tepuk tangan buat ya. Kebugaran jasmani. Oke, di sini ada petunjuk tentang cara pengerjaan dari LKPD ini. Oke, yang pertama baca. Siapa yang mau baca petunjuknya? Oke, Adha, silakan baca. Yang pertama yaitu baca lewat terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, analisis tayang video pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, diskusikan dengan teman kelompok lalu uraikan gerakan-gerakan yang kalian analisis dalam tayangan video tersebut. Yang keempat, diskusikan dengan teman kelompok kalian lalu carilah latihan-latihan gerak dalam materi tersebut. 5. Diskusikan dengan teman kelompok lalu uraikan kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan dalam gerakan-gerakan yang ada dalam video tersebut. Dan yang terakhir yaitu tuangkan hasil diskusi kalian dalam format yang disediakan dalam LKPD ini. Oke. Paham ya tentang LKPD ini? Cara pengerjaannya sudah ada, di sini sudah petunjuk. Nanti kalian di sini hanya tinggal kerjakan, tulis nama kelompok 1 atau nama kelompoknya. Nanti kelompok 1, ingat kelompok 1 saya buat sebagai kelompok satra, kelompok 2 sebagai kelompok lari zigzag, kelompok 3 sebagai kelompok
kuadras. Kelompok 4 sebagai kelompok naik turun tangga. Oke, karena ada 4 metode yang akan latihan yang akan kita bahas hari ini. Oke, itu ya, tinggal ditulis namanya nanti di sini. Kalian boleh menulis atau mencoret-coret dulu di bagian belakang, di mana kalau ada kesalahan atau ada perbaikan atau ada itu dari teman-teman kalian, kalian boleh tuangkan dulu di sini, baru nanti tuangkan di AKPD-nya. Di belakangnya kan ada lembar kosong ya, boleh di situ dulu. Nanti AKPD-nya setelah pembelajaran akan dikumpulkan. Jadi nanti kamu selain menuliskan sesuatu yang di sana, nanti kamu juga menganalisis gerakan-gerakan yang ada dalam teman-teman kamu sendiri. Oke, paham ya tentang LKPD ini? Materi pembelajaran. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang aktivitas kebugaran jasmani. Oke, submaterinya yaitu tentang kelincahan. Oke, sebelum saya jelaskan tentang kelincahan, minggu kemarin kita ngebahas tentang kebugaran jasmani juga. Cuma submaterinya apa? Kekuatan. Ada yang masih ingat tentang kekuatan? Kekuatan adalah daya tahan kita ketika menahan berat. Daya tahan kita ketika menahan bukan berat ya, tapi beban. Oke, ada lagi tepuk tangan buat Tiara. Ada lagi kekuatan, ada lagi apa sih kekuatan itu? Kemarin latihan bentuk kekuatan kemarin itu apa aja sih? Push Push up, up, back up. Jadi itu pelatihan kekuatan. Oke, kekuatan adalah suatu kemampuan otot untuk menahan beban. Itu baru kekuatan. Ya, kalau kamu kuat berarti beban seberat apapun insya Allah kuat. Kalau mau kuat berarti harus dilatih. Oke, kalau kemarin kita kekuatan, hari ini kita masuk ke agility. Oke, agility adalah agility masih komponen kebugaran jasmani. Oke, lanjut. Kamu bisa dilihat, bisa dibaca, hampir sama dengan yang materi kemarin tentang menganalisis konsep latihan, terus mempraktekkan hasil analisis konsep latihan kebugaran jasmani. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya sama dengan yang tadi dibacakan di LKPD. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu mengidentifikasi kelincahan, menganalisis latihan kelincahan. Jelas tuh, kamu harus mampu menganalisis kelincahan, mengamati bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Nah, itu ya. Terus menentukan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, terus melakukan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Oke, yang keenam yaitu mempraktekkan tes kebugaran jasmani dengan kelincahan dengan koordinasi yang baik menggunakan TKJI. Apa TKJI? Tes kebugaran jasmani Indonesia. Oke, ini ingat di pertemuan kemarin apa itu kebugaran jasmani? Oke, silakan Yara. Kebugaran jasmani adalah salah satu kebutuhan yang kita perlukan agar supaya kalau kita tuh melakukan kegiatan tidak merasa kelelahan. Oke, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa cadangan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kebugaran jasmani? Apa kebugaran jasmani? Suatu kemampuan tubuh untuk melakukan apa? Untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Oke, kelelahan yang berlebihan. Sekarang apa itu kelincahan? Oke, ada hal. Kelincahan adalah sesuatu untuk mengubah posisi dengan cepat. Mengubah posisi dengan cepat. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Ada. Ada lagi apa itu kelincahan? Mengubah posisi katanya atau mengubah arah. Ya, apa sih kelincahan? Ada lagi? Kelincahan yang kamu tahu? Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Apa sih kelincahan? Oke, nggak tahu? Kita buka. Apa itu kelincahan? Ini yang pertama,
kebugaran jasmani. Kewajiban kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti menurut Khalid dan Maksum tahun 2007. Nah, kelincahan atau agility secara harfiah memiliki arti yaitu apa? Ilyas, bacakan. Kelincahan atau agility secara harfiah memiliki arti yaitu kelincahan, tapi pengertian sesungguhnya dari agility ialah kemampuan dari tubuh dan atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerakan secara mendesak dengan kecepatan yang relatif tinggi. Misalnya kemampuan untuk berbelok saat berlari, kemampuan untuk berlari bola balik dalam jarak dan jangkauan waktu yang tertentu, dan juga kemampuan berkelit secara cepat lagi, posisinya tetap berdiri dengan stabil. Oke, terima kasih buat Ilyas. Jadi kelincahan itu kalau secara singkatnya adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat, stabil. Oke. Hampir pengertian kelincahan itu hampir sama dengan pengertian kecepatan. Kalau kecepatan itu berpindah, kemampuan seseorang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sesingkatnya. Hampir sama dengan kelincahan juga kalau kelincahan mengubah arah. Mengubah arahnya itu bisa dari berkelok-kelok, terus bisa juga bola balik secara mendadak, tapi dengan posisi berdiri dan stabil, tidak jatuh. Jadi kalau kamu sedang berbelok jatuh, berarti kelincahannya kurang. Ketika kamu berlari terus ada belokan, mendadak kita jatuh, berarti kelincahan kamu kurang. Paham ya tentang kelincahan? Oke, jadi di sini saya sebelum ke video pembelajaran, di sini saya akan memberitahu bentuk-bentuk latihan sesuai tadi kelompoknya masing-masing. Oke, tadi kelompok 1 saya buat sebagai kelompok sataran, kelompok 2 sebagai kelompok jejak, kelompok 3 sebagai kuadras, kelompok 4 sebagai narik turun tangga. Itu beberapa komponen dalam kebugaran jasmani. Komponen latihan dalam kebugaran jasmani khususnya untuk kelincahan. Oke, dari sataran adalah latihan kelincahan dengan tubuh dengan berlari menggunakan arah lurus dan mengubah arah lari. Yang tadi lari bola balik. Jadi kalau kamu tanya lari sataran itu apa ya? Ada lari bola balik. Kalau secara singkatnya adalah lari bola balik. Di situ ada gambarnya. Silakan kamu boleh lihat gambarnya. Oke. Di sini ada penjelasannya. Oke, yang pertama lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin. Banyak di usia kalian itu SMA sebanyak bisa 6 kali sampai 8 kali. Dengan jarak itu bisa sampai 4 sampai 5 meter. Oke, setiap kali sampai pada suatu titik batas, si pelari harus secepat mungkin berusaha mengubah arah untuk menuju titik yang lainnya. Oke, terus dalam latihan ini yang diperhatikan ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada saat bergerak. Jadi intinya di sini belajar sataran itu kemampuan mengubah arah dengan cepat. Oke, dengan cepat saat bergerak. Oke. Ada bentuk latihan lari zigzag. Oke, bentuk latihan lari zigzag. Zigzagan adalah latihan lari berdiri dengan cepat sebanyak 2-3 kali antara beberapa titik, misalnya 4-6 titik. Jarak antara setiap titik ialah sekitar 2 meter. Jadi berbagai titiknya itu 2 meter. Di situ ada gambarnya ya. Di situ ada gambarnya. Lihat larinya bisa ke kiri atau ke kanan terlebih dahulu, boleh tuh ke sana. Jaraknya setiap jarak tempatnya itu 2 sekitar 2 meter. Itu bisa 4, 1, 2, 3, 4 sampai 6. Jadi itu. Oke.
squat thrust adalah latihan kelincahan gerak tubuh dengan mengubah posisi antara jongkok dan berdiri. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Oke, posisi badan diawali dengan berdiri. Jongkok sambil menumpuk pada lengan di lantai. Pandangan ke arah depan. Lemparkan kedua kaki belakang sampai lurus dengan sikap badan telungkup dalam keadaan terangkat. Oke, kemudian dengan serentak kedua kaki ditarik ke depan lalu kembali ke posisi semula. Latihan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan gerakan yang sama. Oke. Untuk latihan yang terakhir yaitu latihan lompat atau naik turun tangga. Untuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah lompat tangga. Gerakan ini sangat berguna untuk mencapai suatu tingkat refleks kaki dan kelincahan yang baik. Lompat tangga bermanfaat untuk melatih fisik tubuh agar kuat dan membuat sistem peredaran darah tubuh lancar. Oke, paham? Tahu nggak lompat naik turun tangga itu seperti apa? Lompat naik turun tangga itu bisa sini mumpung ada ini. Sebetulnya latihannya bisa loncat kayak gini, balik lagi, bisa itu bisa juga secara berlari menaiki tangga. Oke, terus bisa juga naik tangga secara bergantian turun ke bawah. Ini namanya naik turun tangga. Di sini ada beberapa video tentang latihan kelincahan. Silakan diamati, dianalisis sesuai dari alfabetnya itu, ditulis latihan geraknya apa aja. Silakan nanti dituangkan. Oke, ini secara singkat bentuk latihan lari bolak-balik atau lari shuttleran. Oke, paham? Oke, ayo lagi. Lihat ya dengan sesama. Oke, dia mengubah arah, balik lagi. Ini namanya lari shuttleran. Oke. Selanjutnya kita ke lari zigzag. Oke, silakan diamati videonya. Oke, ini lari zigzag. Oke. Dia berkelok-kelok. Ini secara lebih singkatnya. Oke, dia baliknya bisa lurus, lalu bisa balik lagi secara zigzag. Oke, saya percepat. Oke, nih video pembelajarannya. Oke, nih lebih jelasnya. Oke, ya. Sekarang cukup. Oke. Oke, sekarang cara latihan squat thrust. Oke, ini latihan squat thrust nih. Kita percepat, posisinya lurus. Oke, lihat. Oke, bawah. Nah, ini kan jenis pemanasannya lebih dahulu. Oke, silakan jangan nanti nanti boleh latihan geraknya ditulis nanti di apa ya. Naik turun tangga, jenis naik turun tangga berarti naik turun. Oke? Nah, silakan diamati videonya. Tuh, di situ ada manfaatnya tuh. Silakan nanti tuangkan dalam bentuk di LKPD-nya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang latihan kebugaran jasmani?
dirasa cukup dan kalian sudah paham, silakan kalian tugasnya sekarang saya kasih waktu 10 menit cukup? Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk mencari bentuk latihan gerak dasar sesuai materi tadi per kelompoknya masing-masing. Misalkan contohnya saya kebagian kelompok jejak, latihan gerak dasarnya yaitu dengan cara gerak ke kanan, gerak ke kiri. Nah, itu salah satu bentuk gerakan latihan dasarnya gitu. Ya, kalau misalkan satu lagi, kalau misalkan sataran, misalkan gerak dasarnya memindahkan suatu barang dari tempat satu ke tempat yang lain, itu latihan gerak dasarnya. Misalkan ngambil kons atau cerong, pindahkan, kons, cerong, pindahkan, tuh bisa. Oke, terus squat thrust ya, squat thrust itu bisa bentuk gerakan latihan dasarnya. Kalian jongkok dulu, turun, jongkok lagi, turun, jongkok lagi. Nah, itu baru nanti ditambah loncat. Atau mungkin misalkan latihannya mundur ke belakang, baru loncat, pegang atau apa, temennya memegang alat atau apa, coins atau enggak, gerak dasarnya. Kamu bisa mau mengambil dari video tersebut boleh, atau kamu mencari lagi enggak, banyak. Oke, ngerti ya? Silakan 10 menit dari sekarang untuk kalian berdiskusi. Nanti setiap kelompok mempresentasikan dan mempraktekkan apa yang kamu temukan, apa yang kamu analisis, dan apa yang kamu pilih buat dipraktekkan per kelompoknya masing-masing. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan cari, yang satu tulis, mungkin yang satu mencari bentuk latihan dalam video, boleh melalui YouTube atau Google. Silakan cari bentuk latihannya ya, gimana bentuk latihannya. Oke, silakan. Oke, silakan kerja sama. Oke, selesai? Oke, selesai ya? Paham sama yang tugas yang saya maksud? Oke, paham ya? Oke, silakan. Setelah ini kita ke lapang. Nanti di lapang kita pemanasan dulu. Ada pemanasan permainan dulu yang saya bentuk, nanti akan saya jelaskan. Setelah itu hasil yang kamu temukan nanti, silakan nanti ke kelompok yang tampil pertama, kelompok 1 dulu. Nanti kelompok 1 jelaskan apa yang kalian temukan dalam bentuk latihan gerak sataran. Kelompok 2 juga sama apa yang kalian temukan dalam latihan gerak lari zigzag. Kelompok 3 juga sama tentang squat thrust. Kelompok 4 juga sama. Nanti ambil kalian nanti mempraktekkan, kalian menganalisis teman-teman kalian sendiri. Jadi nanti di akhir pembelajaran, kesalahannya apa aja sih yang sering dilakukan sama teman-teman kalian. Nanti di akhir pembelajaran saya akan menyuruh kelompoknya untuk presentasi lagi atau refleksi pembelajaran. Oke, apa aja sih kesalahannya nanti di depan di perwakilan kelompoknya. Paham? Mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, mari kita ke lapangan. Silakan ke lapangan dengan tertib. Jangan berdorong-dorongan. Oke, silakan baris dengan rapi. Mau sesuai kelompoknya juga nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai, silakan siapa yang mau memimpin pemanasan terlebih dahulu? Oke, silakan. Yusuf, Dede Yusuf, pimpin pemanasan. Sebelum olahraga, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai.
Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai? Selesai. Oke, selesai. Sekarang silakan kalian lari. Kalau sudah selesai, silakan kalian lari mengelilingi lapang ini saja sebanyak 3 putaran. Oke, mulai dari pok ini, lari. Oke, silakan. Selanjutnya dari disusul. Oh, lari banyak 3 putaran ya. Oke, selesai? Silakan kembali. Wait. Selanjutnya, setelah ini ada kegiatan pemanasan dalam bentuk latihan. Oke, nanti aba-abanya dari saya. Oke, di dalam pemanasan, dalam kegiatan permainan ini, pemanasan permainan ini, kalian dituntut cepat, dituntut reaksinya lebih cepat dan tepat, lincah, kan intinya. Oke, jadi nanti aba-abanya dari saya kita bagi per kelompok. Kelompok 1 dulu, oke, kelompok 2 nanti selanjutnya. Paham? Oke, silakan kelompok 1 siap-siap, kelompok 2 boleh istirahat dulu, boleh duduk dulu. Saya siapkan dulu alatnya ya. Oke, kita ke pemanasan dalam bentuk permainan. Oke, kelompok 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5 orang dulu ya. Oke, di sini kamu lihat ada yang berbentuk corong dengan warna ungu dan ada yang berbentuk bulat yang berwarna biru. Oke, saya kasih clue di sini kecepatan dan reaksi biar itu salah satu komponen yang bisa membuat kalian lincah juga. Oke, nanti kalian baris di saling berhadapan atau boleh saling membelakangi. Nah, nanti aba-abanya jika saya bilang 1, jika saya bilang 1, kamu lari ke warna ungu. Ingat, jika saya bilang 1, kamu lari ke warna ungu. Jika saya bilang 2, berarti kamu lari ke warna biru. Ngerti? Hitungannya dalam detik. Misalkan saya ungu, 1, 2, 3. Berarti kamu harus ada di tempat yang ungu. Kalau enggak, posisinya kayak gini. Jika saya bilang 1, ngerti? Misalkan 2. Itu ya. Oke, siap ya. Yo. Oke, siap ya. Oke, siap. 1. Balik ke tengah.
2. Balik ke tengah. Oke, diri. Waktunya itu cepat. Jadi kita saya bilang 1, kamu kembali lagi ke tengah. Yang 3, 2, kembali lagi. Ulangi, siap ya? Oke, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Oke, cukup. Tepuk tangan kawan. Terakhir pemanasannya ada 2. Oke, sekarang saya lebih dekatkan lagi. Mungkin bisa jadi. Oke, degree. Sekarang berdua. Oke. Oke. Sekali aja. Saling berhadapan nanti. Saling berhadapan. Ketika saya bilang 1, silakan siapa yang paling cepat mengambil nomor 1. Berarti saya ganti nomor 1-nya biru. Nomor 2-nya ungu. Jadi ketika saya bilang 1, siapa yang paling dulu? Oke, paham? Paham. Oke, yuk. 10 orang pertama. 2, 2, 2, 2. Oke. Kalau terlalu dekat dengan teman yang lain, kalau terlalu dekat dengan teman yang lain, silakan mendekat. Bentar. Oke. Kalau saya bilang 1, jadi kalau saya bilang 2 berarti ya. 1, 2, 3, 2. Siap ya? Oke, siap ya? Siap. 3. Ada yang bergerak. Oke, berarti untuk fokus. Oke, siap ya? 1. Oke, lagi. Siap. Jauh. 3. Oke, sekali lagi terakhir. Oke. Siap. 2. Pakai tepuk tangan. Silakan sekarang. Yuk, 2. Fokus. 2. Oke. Ada yang salah. Ada yang salah. Siap. 3. Oke, siap. 1. Satu latihan dalam bentuk permainan, gunanya yaitu bagaimana merangsang motorik kalian supaya gerak refleksnya bagus. Nah, karena itu juga bermanfaat untuk materi tentang kelincahan supaya kalian lebih gerak lebih cepat. Nah, tadi juga banyak yang salah jika mengambil gitu. Ingat clue harus konsentrasi. Clue nomor 3 kan tadi nggak ada, tapi ada yang gerak tuh nomor 3. Berarti itu tidak konsentrasi. Oke, tapi sejauh ini bagus. Tepuk tangan buat kalian. Bagus. Tadi ya ada yang benar, ada yang salah. Terima kasih buat yang benar. Berarti refleksnya sudah bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya yaitu tentang silakan presentasi. Kelompok 1 tadi mana? Oke, silakan kelompok 1 presentasikan latihan atau metode gerak yang kalian temukan tadi hasil diskusi. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3
dan kelompok 4 boleh sambil duduk dulu sambil melihat dan menganalisis teman-temannya. Silakan kelompok 1 presentasikan apa yang tadi kalian temukan dalam sesi diskusi. Oke, silakan. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa saturan itu adalah lari dengan berdialog. Nah, bentuk pelatihan dasarnya bisa diseragakan oleh teman-teman saya. 1, 2, Oke, gimana? 3. Jadi bentuk latihan saturan itu adalah latihan pelincahan yang bertumpu pada gerak cepat dan tepat sehingga kita bisa berbelok arah dengan lari secara bolak-balik. Contohnya akan dilakukan lagi sama teman-teman saya. 1, 2, 3. Oke, itu yang gerak dasar. Contoh dari gerak dasar saturan. Oke. Lalu dilakukan secara sendiri. Sekarang ada lagi yang kamu temukan? Ada tambahan? Mungkin gerak dasar yang kedua atau Gerak dasar yang kedua kalau misalnya mau dilakuin secara barengan, secara bersama-sama bisa dilakukan dengan cara lari estafet. Contohnya akan dilakukan. Berdua di sini berdua. Satu, dua, tiga. Latihan seperti ini juga merupakan salah satu latihan gerak dasar supaya kita melakukan sasaran dengan benar. Jadi bisa dilakukannya bareng-bareng dengan melalui cara berlari estafet. Dan mungkin segitu yang kita temuin. Oke, jadi segitu yang kita temuin, yang kelompok 1 temukan dalam bentuk lari estafet. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan. Nanti kita bicara. Yuk, kelompok 2 silakan dipersiapkan. Oke. Kelompok silakan kelompok 2 presentasikan apa yang kamu temukan dalam latihan yang tadi didiskusikan untuk mencari latihan gerak dasar dalam kelincahan. Materinya itu tentang latihannya, bentuk latihannya itu tentang lari zigzag. Oke, silakan. Jadi yang pertama yang tadi kita diskusikan yaitu jadi kita berlari melewati rintangan secara zigzag, melewati beberapa rintangan dan pokoknya ada. Oke. Silakan, boleh dipraktekkan semuanya ya. Oke, gimana caranya? Oke, lanjut. Terus, lanjut. Lanjut terus. Gimana lagi? Ulangi. Ada lagi latihan gerak yang kalian temukan? Ada. Oke, yang kedua. Jadi yang kedua tadi yang hasil kami diskusikan yaitu kita melompati ring yang ada di sini dengan bergantian kaki. Yang pertama kaki kiri, kemudian kanan dan seterusnya. Oke, silakan boleh dipraktekkan di mana? Oke, boleh dilanjut.
Oke, bagus. Cukup dua. Oke, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 tadi coba kalian presentasikan dan praktekkan apa yang kalian diskusikan dan kalian temukan dalam latihan gerak dalam materi atau bentuk latihan ya. Oke, silakan. Yang pertama itu posisi kalian berdiri dulu, terus kemudian jongkok, tangan diletakkan di bawah, lalu gerakan seperti akan push up dan kembali jongkok. Gerakan kedua yaitu Gerakan pertama aja dulu, silakan dipraktekkan bersama-sama. Bareng-bareng aja. Ya, gimana sok dicontohin dulu sama temennya. Oke, silakan. Gimana? Oh, langsung aja, nggak stop. Itu berapa kali? Isinya 5. Oke, silakan dipraktekkan bersama-sama. Oke, siap ya? Siap. Oke, babanya dari saya. 1, 2, 3. Yuk cepat, gimana? Oke, jongkok, lanjut lagi. Oke, itu. Oke, silakan 3 kali pengulangan. Lakukan lagi. 5 kali. Yuk, gimana? Mulai. Tanpa berdiri kan? Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Terakhir. Coba gimana? Lanjut lagi. 1, 2, 4. 5. Cukup. Silakan. Ada lagi? Yang kedua. Untuk gerakan kedua, dengan posisi berdiri, terus kita bergerak ke samping, lalu jongkok dan bisa menyentuh ini. Misalkan ini ada corong, menyentuh corong dan kembali ke sini lalu lompat. Silakan dipraktekkan. Tuh. Terus, oke, silakan lakukan bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Boleh pakai corong, boleh. Oke, silakan. 5 kali aja. Yo. Siap, 1, 2, 3. Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, yang terakhir. Oke, silakan kelompok 4 presentasikan apa yang tadi kalian diskusikan tentang latihan gerak, tentang naik turun tangga. Silakan. Jadi naik turun tangga bisa dijadikan latihan yang cukup efektif untuk membangun kekuatan otot dan meningkatkan keseimbangan. Kita mengambil 2 cara untuk melakukan naik turun tangga, yang itu cara ke-1 kita dengan
gerakan, salah satu kaki dinaikkan ke atas dengan putih. Ini cara kaki satu. Yang kedua, kita mengambil cara dengan cara lompat ke depan dan ke belakang. Ya. Oke, gitu. Dalam waktu berapa kali percobaannya? Semampu kita. Oke. Silakan dipraktekkan bersama-sama. Saya bilang stop. Oke, siap ya? Siap. 2. Lagi, siap ya? 1, 2. Itu yang kalian temukan. Ya. Oke, cukup. Silakan tepuk tangan buat kelompok A. Oke, semuanya berkumpul terlebih dahulu. Oke. Oke, sekarang terakhir. Nah, kalian tadi kan sudah menemukan latihan geraknya tuh. Nah, udah kalian praktekkan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, sekarang kita ke bentuk belajar tes yang sesungguhnya. Oke, jadi nanti mencoba semuanya, misalkan 5 orang. Pertama latihan saturan dulu menggunakan waktu. Jadi nanti kamu tahu waktu yang kalian tempuh berapa lama sih ketika saturan itu, gitu kan. Setelah saturan nanti kita ke lari zigzag. Setelah lari zigzag baru ke spatras. Setelah spatras baru ke naik turun tangga. Paham? Paham. Oke, kalau paham, sekarang kita mulai. Saya minta biar lebih cepat. 7 orang pertama. Oke, 7 orang pertama siap ya? Berada di sana kita pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang pertama. Oke, 7 orang pertama baris di belakang ini. Nanti kalian lakukan ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali balikan, finishnya di sana. Nanti saya akan menggunakan waktu. Paham? Nah, nanti ini bentuk latihan atau bentuk tes saturan yang sesungguhnya. Kita coba, saya pengen tahu waktunya sampai berapa. Siap ya? 1 orang lagi. Oke. Siap? 1, 2. Tuh. 2, 3, 4, stop. Oke. Oh. 5 orang pertama. Siap. Oke. Nanti kalian dalam bentuk tes yang sesungguhnya lari zigzag, kamu lari di sini balik, di sini balik, ini gantung, lari. Oke, siap ya 4 orang selanjutnya. Oke, 1, 2. Sambil kalian analisis ya gerakan teman-teman saya sendiri. Oke, sambil nanti dijelaskan. Oke, siap ya? 1, 2. Tarik, putar.
balik. Oke, sip. Kumpul. Oke, sekarang tinggal 2 lagi. Sekarang yang pertama saya minta laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 kan? 7 orang yang praktek dulu. Oke, lakukan praktek kontras yang sesungguhnya. Turun. Tuh. Oke, waktunya 30 detik dari saya. Oke, siap ya? 7 orang di sini aja. Oke, hadap ke saya. Oke. Angkat. Oke, siap ya? Oke. Siap? 1, 2, 3. Teman-teman yang lain silakan sambil menganalisis kesalahan, kekurangan yang sering yang banyak dilakukan oleh teman-temannya. Oke, stop. Lanjut. Laki-laki. Good. Good. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. Oke, yang lainnya sudah ini. Siap. 1, 2, 4. Lihat. Lihat ya. Lihat gerakan temennya. Lihat. Lihat gerakan temennya. Oke. 2. Ya, temennya. Oke, lihat. Terus. Terus kontras. Yang terakhir. Oke, yang terakhir naik turun tangga, waktunya 30 detik. Silakan kamu lakukan. Oke. Nanti hitung berapa ya? Kamu nanti ketika naik ke atas turun lagi, hitung dalam hati kalian. Jadi nanti kalian sanggup dapat berapa sih dalam waktu 30 detik turun tangga ya? Siap? 1, 2. Apa-apanya fluid, 30 detik. Kalau ada fluid, jangan berhenti. Saya di mana? Oke, tadi beberapa gerakan sudah kita coba. Nah, itu salah satu bentuk tesnya yang sesungguhnya ya. Kayak tadi sataran bolak-balik sama jejak kayak gitu. Terus kontras, terus sama naik turun tangga. Oke, silakan nanti saya jelaskan untuk hasilnya sama nanti di kegiatan penutup sama evaluasi ya. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok 10 menit cukup. 10 menit cukup tentang analisis gerakan yang tadi udah teman-teman kalian lakukan. Kamu banyak apa aja sih kesalahan yang sering teman kalian lakukan, kekurangan apa aja sih yang teman kamu lakukan. Silakan ditulis, dituang di LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi. Nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran setelah evaluasi. Oke? Oke, silakan 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan ini kelompok sataran ya. Oke, silakan kalian isi LKPD-nya, kerjakan. Tadi banyak gerakan atau kesalahan apa aja sih yang sering dilakukan. Oke, silakan. Ini
Ini kelompok 4 kelompok naik turun tangga. Oke, silakan KPD-nya nanti coba dipresentasikan apa aja sih kesalahan yang tadi teman-teman kalian lakukan ya, gerakan dari gerakan tadi. Oke, ini kelompok lari jejak kelompok 2 ya. Tadi kan sudah dipraktikkan. Silakan isi KPD-nya. Tulis kesalahan apa sih yang sering terjadi sama teman-teman kalian, tulis gerakan dasarnya apa aja, nanti dipresentasikan ya. Silakan lanjutkan. Oke, ini kelompok 3 bagian Spatras ya. Oke, bagian Spatras. Silakan kalian isi KPD-nya, mulai upload gimana sih latihan gerakan dasarnya. Tadi udah kan ya bagian ditulis. Sama tadi kesalahan-kesalahan yang teman-teman kalian lakukan, banyak kekurangannya apa aja sih? Nanti perwakilan kelompoknya dipresentasikan ya. Oke, silakan kerjakan. Waktunya sudah 10 menit, udah beres? Udah, oke. Kalau udah beres, silakan semuanya berkumpul di dekat saya. Jangan ada yang di belakang saya. Oke, berkumpul lagi. Boleh berdiri. Boleh berdiri per kelompoknya di sebelah sana. Gitu. Oke, silakan. Oke, sudah ya dikerjakan? Sudah. Oke, silakan. Kelompok pertama atau kelompok mana dulu yang siap buat mempresentasikan hasil tadi pembelajaran, apa aja sih yang sering kesalahan atau yang sering dilakukan oleh teman-temannya? Silakan di depan pinggir saya ke teman-temannya. Oke, stop, dengerin teman-teman yang lain. Oke, silakan. Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa saja kesalahan ketika kita sudah mempraktikkan satu lap tadi. Yang pertama itu kurangnya keseimbangan. Ketika kita berlari untuk berbelok itu kurang keseimbangan sehingga posisi badan tidak stabil dan juga kurangnya kecepatan. Jadi kelincahannya itu kurang kelihatan kalau kita gak cepat itu. Dan juga kurangnya konsentrasi. Kalau kita konsentrasi pada semuanya pasti gerakan semuanya juga bakalan benar. Udah gitu aja. Oke, itu aja. Ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok mana yang siap mempresentasikan? Kelompok 2 jejak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang kesalahan dalam melakukan lari jejak. Yang saya amati dari beberapa teman saya yang melakukan kegiatannya, di antaranya banyak yang tidak berkonsentrasi sehingga ketika kita melakukan atau melakukan gerakan lari jejaknya banyak yang tidak melewati corong atau mengambil corong yang lain. Terus yang kedua tidak memiliki keseimbangan. Jadi ketika berlari banyak yang jatuh atau nggak stabil. Terus itu saja. Oke, itu saja yang itu kesalahan yang teman-teman lakukan. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ya, kelompok Spatras ya? Oke, silakan. Presentasikan kesalahan yang sudah melakukan gerakan Spatras. Tadi yang sudah diamati banyak yang sikunya kurang ditekuk saat posisi seperti pusat. Oke, sikunya kurang ditekuk. Oke, terus bagus. Terus tadi juga tidak melakukan posisi jongkok dan langsung melakukan posisi seperti pusat, jadi nggak jongkok dulu. Terus ada lagi? Udah situ aja. Oh, udah itu aja. Oke, jadi siku aja. Tepuk tangan buat teman-teman. Yuk, terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kesalahan-kesalahan apa saja yang ada dalam naik turun tangga. Contohnya seperti kurangnya keseimbangan. Jadi kita tidak bisa seimbang ketika kita tidak berkonsentrasi. Mungkin yang kedua yaitu terlalu terburu-buru sehingga kita tidak tahu tumpuan yang benar, jadi mungkin kita tidak bisa seimbang. Jadi
Jadi seperti itu kesalahan-kesalahannya seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi dalam naik turun tangga. Silakan tepuk tangan buat Oke, terima kasih buat kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah melakukan presentasinya. Oke, sebelum kegiatan ini saya tutup, kita evaluasi dulu sebentar atau kita refleksi pembelajaran. Oke, tadi yang dari kelompok 1 katanya kurang keseimbangan. Banyak yang menceritakan satu tentang kurangnya keseimbangan, kurangnya konsentrasi, dan lain-lainnya. Yang tadi saya amati juga betul, kurangnya keseimbangan. Jadi ketika lari masih ada yang, ketika lari saturan masih ada yang lewat, belum bisa mengubah arahnya dengan baik. Ketika zigzag juga benar, tadi corongnya banyak yang dilewati, terus banyak yang jadi lewat, tidak bisa secepatnya mengubah arah. Terus ketika cepat ras, betul juga ketika turun ke bawah, posisi sikunya kurang ditekuk gitu. Loncatnya ada yang kurang tinggi juga. Terus naik turun tangga masih banyak yang asal, tidak konsentrasi, asal deg gitu kan. Nah, jika kamu melakukan hal yang seperti itu, kamu hanya akan dapat mendapatkan capek saja, tapi tidak mendapatkan manfaatnya. Oke. Nah, materi tentang kebugaran jasmani kelincahan itu sangat penting, karena di dalam kebugaran jasmani itu ada yang namanya kebugaran jasmani for healthy dan ada kebugaran jasmani for skill. Jadi kebugaran jasmani itu sangat bermanfaat. For healthy itu adalah untuk kesehatan. For skill berarti untuk kemampuan skill. Jadi ketika kamu menggeluti dalam bidang apapun, kebugaran jasmani sangatlah penting. Contohnya kamu suka basket. Penting gak sih kebugaran jasmani buat basket? Sangat penting, karena komponen dalam kebugaran jasmani bisa diterapkan di permainan basket. Begitu pula di permainan futsal, begitu pula di permainan voli. Ya, banyak yang geraknya berlari, berpindah arah, bener nggak? Loncat. Nah, maka dari itu kamu harus bisa mengembangkan kebugaran jasmani. Tim-tim besar dan sekelas pemain dunia pun latihannya ya banyak gitu, latihannya kelincahannya juga sama kayak di satran. Oke, nah silakan kekurangannya tolong diperbaiki lagi, paham? Kekurangannya silakan diperbaiki lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan menghadapi atau kita akan mempelajari, yaitu masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu tentang tes kebugaran jasmani Indonesia. Jadi nanti jika di minggu kemarin kita tentang kekuatan, nah sekarang kita kelincahan. Nah minggu depan baru tes yang sesungguhnya. Saya harap silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Terus silakan boleh berlatih di rumah. Nah jadi kamu udah tahu nih pemahamannya ya. Oh mun hayang lincah berarti kudu loba latihan. Kelincahannya kayak sateran, zigzag. Oh kalau mau kuat tangannya berarti harus banyak latihan push up gitu kan. Ya, begitu pula sama dengan kecepatan. Oke, minggu depan kita ketemu lagi di materi tes kebugaran jasmani. Tesnya nanti tes kekuatan dan kelincahan yang minggu kemarin kita praktekkan dan yang sekarang kita praktekkan menggunakan waktu dan juga poin. Paham? Untuk tesnya nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kasih oplos yang luar biasa buat kalian. Oke, bagus. Oplos yang luar biasa buat kalian. Sebelum menutup kegiatan, mari kita lakukan pendinginan secara singkat terlebih dahulu. Yuk, berpasang-pasangan, dimulai dari gerakan tangan. Sebelum pendinginan, silakan KPD-nya yang kalian itu dikumpulkan. Oke, terima kasih kelompok seteran, hijab, kuatras, hijab, sama kelompok naik turun tangga. Oke, silakan lakukan pendinginan terlebih dahulu. Oke, silakan. Hitung sampai 8, pindah. Jauh pindah. Hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Yo. Dah? Tangan. Sekarang tangan ke atas, pinggir, bawah. Sekarang lakukan 1, 2, 3, 4. Tampil ininya dialihkan. 5, 6, 7, 8. Duduk, kakinya lurus. Oke, lakukan, dorong oleh temannya 1, 2, 4. Kalau enggak, itu tahan, terus lipat kakinya 1, yang kanan lipat keluar. Tahan ini tadi sampai 8. Setelah itu yang kiri hitung 1 sampai 8. Lalu terakhir goes, untuk goes kayak gini. Gitu sih. Oke, gitu ya. Yuk, mulai hitung. Yuk, mulai 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, kita salam olahraga dulu. Oke? Siap ya? Siap. Nah, ketika kita pembelajaran di awal harus semangat, juga harus semangat meskipun tidak capek. Oke? Siap. Kalau saya bilang siap? Siap. 1, 2, 3. Salam olahraga.